waktu yang kamu habisin dalam sehari untuk belajar? Kalau aku, bingung sih, karena aku itu anak yang susah banget buat belajar. Bahkan aku kalau belajar itu harus benar-benar diniatin. Gimana sih ya biar aku termotivasi untuk belajar? Kayak video yang di atas ini. Oke, awalnya kita semangat banget nih untuk buka laptop, dengerin musik sambil belajar, sambil ngerjain tugas. Jadi terasa enjoy. Masih kerasa biasa aja karena ya baru awal-awal kita ngerjain, masih semangat-semangatnya kita ngerjain biar cepat selesai ya kan, kita ngejar deadline. Apalagi tipe-tipe orang yang kayak aku tuh ngerjain tugas kalau misalnya deadline udah mepet. Jadi bener-bener ngerjain tugas saat deadline udah hak per jam. Tahu ya, aku bingung kenapa aku kayak orangnya kayak gitu. Udah ngumpulin niat buat ngerjain tugas cepet-cepet biar cepet selesai, tapi tuh rasanya males banget, kayak gak ada motivasi untuk ngerjain. Apalagi kalau udah megang HP. Nah, rasanya mau ngelanjut belajar tuh males banget. Terus-terusan nge-stuck di HP, scroll HP, taruh lagi, ngerjain lagi, tapi nanti ujung-ujungnya malah nonton film di laptop. Kayak kenapa sih gitu? Ngebiarin laptop berjam-jam hidupin tugas kita, tapi kita yang main HP. Buku ngegeletak, laptop ngegeletak, tugas ngegeletak, kita yang main HP. Selesai main HP malah lanjut nonton film. Kan aneh. Pas mau lanjut ngerjain tugas, buka buku, malah rasanya tuh males banget. Aku butuh motivasi, please. Goal setting adalah intervensi psikologi yang digunakan untuk membantu individu untuk mencapai tujuannya. Intervensi goal setting digunakan dalam ranah pendidikan untuk memotivasi siswa dalam belajar. Salah satu sesinya yaitu My Inspiration. Tujuan sesi ini adalah membuat tujuan spesifik dengan cara mencari idola atau tokoh untuk meningkatkan motivasi dalam mencapai tujuan. Kita dapat menjadikan seorang tokoh seperti B.J. Habibie atau artis seperti Maudy Ayunda, Cinta Laura, Najwa Shihab, atau artis luar negeri bahkan idol K-pop. Terkadang artis seperti Maudy Ayunda kerap kali meng-share tips dan trik untuk mencapai tujuan hidup yang baik, berbagi pengalaman dalam mencapai karir, melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, dan masih banyak lagi. Dari situ kita dapat mengambil sebuah pembelajaran yang bermanfaat dan menjadikannya sebuah motivasi. Apa saja sih yang bisa kita lakukan agar bisa membaca buku secara maksimal? Nah, di sini aku mau sharing beberapa tips agar kita bisa maksimal dalam membaca buku. Sebanyak apapun buku yang kita baca, kalau nggak memberikan dampak dalam hidup kita, maka aktivitas membaca itu menjadi sia-sia. Lalu, bagaimana caranya agar apa yang kita baca nggak jadi percuma begitu aja? Yang pertama, fokus dan jangan terburu-buru. Kalian nggak sedang dalam perlombaan siapa yang paling cepat dalam membaca buku. Ikutin kemampuan kalian untuk menangkap kata per kata. Pahami maksudnya dengan teliti. Kalau perlu, baca ulang ketika kalian menemukan kata-kata yang sulit dipahami dalam sekali baca. Yang kedua, highlight sebagian yang penting. Jangan pernah tinggalin sebuah kalimat yang membuat kita merasa tercerahkan begitu saja. Kasih tanda, highlight pakai apapun itu. Agar suatu saat ketika kita membutuhkan, mudah bagi kita untuk menemukannya kembali. Yang ketiga, aktifkan imajinasi. Bayangin insight dari buku yang kita baca, kita terapkan di kehidupan kita. Sesuaikan konteksnya. Transformasikan bacaan menjadi sebuah tindakan yang bermanfaat. Ibaratkan diri kita sebagai sebuah karakter yang sedang diberi ramuan baru agar menjadi lebih kuat dan lebih baik dari sebelumnya. Yang keempat, buat catatan. Masalah dari banyak orang ketika membaca adalah lupa. Padahal baru baca 10 menit yang lalu. Biar gak cepet lupa, sehabis baca bikin catatan. Karena mencatat itu memperkuat ingatan. Yang kelima, ceritain isi bukunya. Boleh ke teman, saudara, keluarga, atau ke diri sendiri atau siapapun. Ceritain ulang apa yang kalian baca. Bercerita itu ibarat kita sedang mencatat tapi dalam ingatan. Efeknya jauh lebih dahsyat dibandingkan dengan mencatat di kertas. Nah, itu tadi merupakan beberapa tips agar kita bisa lebih maksimal ketika kita sedang membaca buku. Terasa mudah dengan adanya goal setting. Kalau kamu mahasiswa yang pengen lulus tepat waktu,
kamu bisa banget nih buat goal setting untuk masa perkuliahan kamu dari awal semester sampai akhir semester. Caranya, kamu bisa pakai metode SMART goals: specific, measurable, achievable, relevant, and time-bound. Tujuannya biar kamu bisa berfokus membuat tujuan yang jelas dan biar kamu bisa mengalokasikan waktu sesuai dengan tujuan perkuliahan kamu ke depannya. Yang pertama, spesifik, di mana kamu harus punya tujuan yang jelas dan spesifik dengan definisi yang tepat tentang apa yang mau kamu capai. Contohnya, kalau aku pengen banget nih setiap semester dapat nilai A dan IPK aku nggak turun. Yang kedua, ada measurable. Di sini tujuan kamu harus bisa diukur sehingga kamu punya tolak ukur pencapaian, dan kamu harus juga nih menetapkan target jangka pendek sebagai bagian dari target jangka panjang kamu. Contohnya, kalau aku sering-sering cari referensi jurnal untuk mempermudah penelitian aku ke depannya. Yang ketiga, ada achievable. Di sini kamu harus pastiin tujuan kamu masih termasuk dalam jangkauan kamu atau enggak nih. Soalnya kalau kamu menerapkan tujuan yang terlalu sulit dan susah dijangkau, kamu akan berpeluang untuk gagal. Contohnya, kalau aku punya planning dan schedule untuk mempermudah aku kuliah ke depannya. Yang keempat, ada realistic. Kamu harus pastiin bisa menetapkan tujuan yang mau dan mampu untuk kamu capai nih. Dan tujuan itu harus relevan sama kondisi kamu. Contohnya, kalau aku semakin sering mengulas dan membaca materi yang udah disampaikan, maka aku akan paham dan mengerti tentang materi tersebut. Yang terakhir ada time bound atau timely. Di sini kamu harus punya tenggat waktu nih untuk tujuan yang kamu jalani. Penting juga buat kamu untuk menentukan deadline yang realistis. Contohnya kalau aku harus bisa lulus tepat waktu. Nah, jadi itu tadi cara buat goal setting agar kamu lebih semangat untuk kuliah dan kamu mempunyai target yang jelas ke depannya. Selalu konsisten adalah salah satu dari sesi intervensi goal setting, yang dimana tujuan sesi ini adalah peserta dapat berkomitmen pada tujuan yang dibuat. Peserta tetap gigih pada tujuannya, tidak mudah berubah dengan pengaruh dan tantangan dari dalam maupun dari luar. Perlu kita ketahui, konsisten adalah sebuah sikap atau perilaku yang menunjukkan keteguhan, kestabilan, atau keseragaman dalam melakukan suatu hal. Seseorang yang konsisten cenderung bertindak dengan cara yang sama atau mempertahankan pendekatan yang sama terhadap suatu hal, baik itu dalam tindakan, keputusan, atau komitmen. Konsisten adalah sikap fokus terhadap bidang tertentu dan tidak akan pindah ke bidang lain sebelum dasar di bidang pertama benar-benar kokoh. Contoh dari konsisten adalah ketika kita melakukan suatu kegiatan seperti belajar. Kegiatan ini tentunya harus dilakukan pengulangan terus-menerus tanpa henti, yang pada akhirnya kita akan terbiasa dengan kegiatan itu. Walaupun pada akhirnya kita akan merasakan titik jenuh yang membuat kita merasa malas. Ketika sampai di tahap seperti ini, ada baiknya kita mengingat goal apa yang ingin kita capai dan sudah sejauh apa progres kita yang berjalan. Dengan cara seperti itu, biasanya akan meningkatkan motivasi kita untuk terus konsisten dan fokus mengejar goal yang ingin kita capai. Di dunia ini, kita semua memiliki impian dan tujuan yang ingin kita capai. Namun, untuk mewujudkan impian tersebut, kita perlu memiliki rencana yang jelas dan terarah. Inilah mengapa pentingnya goal setting atau penetapan tujuan menjadi sangat relevan. Goal setting adalah proses yang membantu kita menentukan tujuan yang ingin kita capai dalam hidup. Dengan menetapkan tujuan yang spesifik, terukur, dan realistis, kita memberikan arah dan fokus yang diperlukan untuk meraih kesuksesan. Kesuksesan tidak hanya diukur dari mencapai tujuan akhir, tetapi juga dari pertumbuhan pribadi dan pembelajaran yang kita dapatkan selama perjalanan mencapai tujuan. Jadi, jangan takut untuk mencoba hal baru dan mengambil risiko. Dalam perjalanan mencapai tujuan, motivasi adalah kunci. Temukan motivasi internal yang kuat dan jaga konsistensi dalam tindakan kita. Jadi, mari kita mulai menetapkan tujuan dan bertindak untuk mewujudkannya. Dengan goal setting yang efektif, kita dapat meraih apapun yang kita impikan. Jangan biarkan impian kita hanya menjadi hayalan, tetapi kurailah targetku dan wujudkan impian kita dalam hidup ini.